Oke, kita mulai ya. Ini berarti maksudnya coba. Ini berarti aku sebagai ini masalah nih. Ya. Bu Irma sebagai coach, aku sebagai coach menceritakan masalah yang ada di kelas kan tentang Ya. anak itu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke. Oke. Ibu, punten ya, suaranya dikecilin dulu. Bu Ir, Ya. emang di kelas belum pada pulang? Ini di sekolah, Ibu di kantor. Bukan, hari di kelas? Di kelas belum pulang, kan sampai jam 11 di sini mah. Oh, iya. Ya. Kita mulai ya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tina. Belum direkam. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tina. Waalaikumsalam, Bu Irma. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, untuk hari ini sehat. Gimana Bu Irma? Alhamdulillah sehat juga ya, Bu ya. Alhamdulillah. Ibu, kita punya 15 menit ke depan nih buat sesi perjumpaan kita kali ini yang sudah kita bicarakan kemarin nih, Bu ya. Oke. Bu, apa sih topik pembicaraan kita pada kali ini, Bu? Yang Ibu inginkan gitu? Begini Bu Ir, saya itu ada kendala di dalam kelas. Ya biasa, ada seorang siswa yang memang butuh perhatian gitu. Saya bingung karena memang gimana ya, anak sekecil itu kok sudah punya masalah seperti itu sampai berani melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Baik, Bu. Kira-kira dari sesi pembicaraan kita hari ini, apa yang ingin Ibu capai? Ya saya ingin mendapatkan pencerahan supaya ketika saya nanti di sekolah bertemu dengan anak tersebut, Recording in progress. Memberikan masukan. Saya bisa memberikan juga pemahaman bahwa apa yang dia lakukan itu sebetulnya kurang tepat gitu. Baik, Bu. Berarti tujuan yang Ibu menyerah. Ya, Ibu. Sudah direkam apa belum? Lagi. Sedang. Oh ya. Oke. Saya hanya memastikan itu. Baik, Ibu. Berarti tujuan yang Ibu ingin capai adalah mendapatkan pencerahan bagaimana menghadapi anak yang bermasalah ini dan bagaimana sikap Ibu terhadap anak ini. Recording Begitu? stopped. Betul sekali Bu Ir. Karena kan ya maksudnya anak kelas 4 SD itu kan seharusnya mereka itu bermain ya Bu Ir, bukan punya masalah yang lain gitu. Jadi ya gimana caranya supaya saya bisa memberikan motivasi, bisa memberikan masukan kepada dia supaya ada di jalan yang benar gitu. Baik, Bu. Kalau boleh saya tahu nih, Bu, kondisi anak yang seperti apa sih yang dimaksudkan Ibu yang tidak sewajarnya tadi kayak Ibu ya di usianya yang masih kelas 4 itu. Kadang kan dia harusnya bermain gitu nih ya. Kata Ibu, ini tidak seperti anak yang biasanya. Nah, anak seperti apa sih maksudnya gambarannya gitu, Bu? Jadi gini Bu, si anak itu ya di kelas itu sudah terlihat dewasa. Udah gitu mungkin karena dia terlalu bebas menggunakan HP, akhirnya memang berbeda dengan teman yang lainnya. Nah, yang saya kagetkan si anak itu sekarang berani menyayat-nyayat nadinya pakai benda tajam. Itu dilakukan di rumah dan di sekolah. Jadi sepertinya anak itu memang butuh perhatian gitu ya, mungkin mencari perhatian orang lain.
dengan cara seperti itu. Nah, kadang kan saya juga kaget ya Bu ya, ketika selama saya mengajar, saya belum pernah menemukan kasus seperti itu, gitu kan. Nah, tiba-tiba tahun ini saya megang kelas 4 dan anaknya itu perempuan, gitu. Dia udah berani-berani, meskipun pikirannya anak itu masih anak-anak sebenarnya, ikut-ikutan temen Bu, gitu kan, seperti itu. Nah, di sini saya pengen bisa lebih apa ya, memberikan masukan yang baik untuk anak tersebut supaya tidak menggurui juga, kan dia bukan anak kandung saya gitu ya, meskipun di sekolah saya orang tuanya, tapi kan yang namanya penerimaan orang itu berbeda-beda gitu. Jadi seperti itu Bu, kondisi gambaran anaknya. Baik Bu, kalau tidak saya salah menyimak ya, jadi si anak itu perilakunya menyimpang ya, dalam artian di Betul, usianya dia yang masih kelas 4 SD, tapi terbilang apa namanya, di luar nalar lah kalau berani, bahasa anak sekarang ya, berani, iya terlalu berani, berani gitu. Dan kalau misalkan saya boleh menebalkan dari ungkapan Bu Tina, sampai menyayat-nyayat tangannya ya gitu, berarti kondisinya kita kategorikan ini sudah parah lah ya gitu kata Ibu tadi. betul. Nah, baik Bu. Sekarang nih Bu ya, dari permasalahan tersebut yang ingin Ibu lakukan itu kan memberikan motivasi tadi ya. Iya Sekarang betul. motivasi tersebut, motivasi seperti apa yang ingin Ibu berikan kepada anak itu? Motivasi seperti misalkan ya meskipun kan anak-anak itu tidak semua memiliki keluarga utuh ya, gitu. Tapi bagaimana kita sebagai manusia bisa memanusiakan diri kita sendiri, maksudnya gitu kan. Tapi kan untuk ke anak kalimatnya harus disesuaikan ya Bu ya. Kalau ke orang dewasa sih mungkin kita bisa memberikan masukannya dengan bahasa kita yang dewasa. Tapi kalau ke anak itu kan perlu bahasa yang halus, bahasa yang mudah dimengerti oleh anak gitu. Nah, terkadang untuk memberikan masukan itu suka gimana ya? Suka agak takut-takut salah gitu, Bu. Karena kan memang anaknya itu jauh dari mamahnya, jauh dari ayahnya gitu. Terus dia di sini tinggal sama neneknya yang lagi sakit. Sepertinya memang dia itu tidak ada yang memperhatikan, bahkan tantenya sendiri sudah angkat tangan gitu. Padahal kalau anaknya apa sebenarnya anaknya itu pintar gitu. Dia ada bakat di nyanyi gitu kan. Mungkin karena kurang perhatiannya itu jadi anaknya berani seperti itu. Baik. Berarti kalau misalkan boleh saya menggarisbawahi, motivasi yang ingin Ibu berikan itu berbentuk bahasa tubuh yang halus, kemudian kata-kata yang lebih memotivasi anak dengan perhatian yang lebih dekat kepada anak, karena seperti yang Ibu katakan tadi, latar belakang anak ini adalah anak yang kurang perhatian. Bahkan dari Betul. latar belakang tinggalnya juga dia itu di neneknya, tidak dengan orang tuanya. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, Bu. Betul, betul, Bu. Selain motivasi, memberikan masukan, bahasa tubuh yang bagus, kemudian juga lebih mendekatkan diri sebagai bentuk perhatian terhadap anak tersebut, ada lagi mungkin yang akan Ibu lakukan? Mungkin mengecek keberadaannya ketika di luar jam sekolah. Mungkin itu yang akan saya berikan untuk keberpihakan kepada siswa. Baik. Ada lagi, Bu? Selain itu, saya akan konsultasikan juga dengan keluarganya, ya bagaimanapun anak itu kan titipan Allah ya, tidak bisa kita biarkan sendirian, bahkan anak sekecil itu harus berpikir orang dewasa kan sayang sekali, padahal masih golden age, masih butuh perkembangan gitu kan, harusnya didampingi,
harusnya dikuatkan gitu. Jadi mungkin saya akan melakukan pendekatan dengan keluarganya juga, karena selama ini memang mamahnya tidak pernah konsultasi sama sekali kepada saya. Dan ketika membagi rapot pun, anaknya sendiri yang mengambil rapot. Jadi memang saya merasa, duh, ternyata di luaran sana ada ya orang tua yang seperti ini, benar-benar menelantarkan anaknya, padahal anaknya perempuan dan itu sebetulnya kalau kita gali potensinya bagus gitu. Wah, luar biasa ya Bu Tina. Banyak sekali yang yang akan Ibu lakukan untuk mendapatkan pencerahan bagaimana menangani si anak tersebut. Nah, lalu Bu, dari motivasi atau masukan saran yang baik terhadap anak itu, kemudian bahasa tubuh yang halus, mengecek keberadaan anak itu di luar jam sekolah, lalu yang selanjutnya Ibu juga akan melakukan pendekatan dan mengkonsultasikan dengan keluarganya. Dari beberapa rencana aksi yang akan Ibu laksanakan itu, mana yang paling mungkin akan Ibu lakukan? Yang kalau yang terdekat itu sih saya akan konsultasi, saya akan mencari nomor kontak ibunya, karena kan selama ini nomor kontaknya seperti aktif tapi tidak aktif gitu kan. Terus yang pertama sih saya pasti mencari mamahnya ya, biasanya kan anak itu dekat dengan mamahnya. Walaupun bagaimana ya saya harus konsultasi dengan orang tuanya, lalu kemudian saya menemui orang terdekat yang ada di sini. Karena kan yang saya tahu mamahnya sedang di luar kota, bekerja di luar kota, bahkan kalau nggak salah ke luar negeri juga gitu, kalau nggak salah. Jadi memang yang selama ini berhubungan dengan saya tantenya, tapi tantenya sudah tidak mau merasa apa ya namanya, dititipkan gitu, karena ya seperti itulah kondisi anaknya. Mungkin itu Bu yang akan saya lakukan. Jadi menelpon mamahnya, menghubungi mamahnya lebih cepat dan datang ke rumahnya untuk bertemu dengan orang yang mendampinginya di rumah. Baik Bu, menurut saya itu juga pendapat yang bagus ya Bu Tina, dari hal yang akan Ibu lakukan nanti. Nah kemudian Bu, kapan nih kira-kira Ibu akan melakukan kegiatan ini, yaitu dengan pendekatan langsung dan mengkonsultasikan anak ini terhadap orang tuanya? Secepatnya Bu, mungkin hari besok ya, karena hari ini saya sedang ada kegiatan. Jadi hari besok saya luangkan waktu untuk bertemu dengan neneknya, karena kan sekarang kebetulan sedang UTS juga di sekolah, biasanya anaknya hadir kalau sedang ujian. Nah, nanti saya akan coba datang ke rumahnya bersama anak tersebut, minimal mengantarkan, mengetahui kondisi keluarganya yang ada gitu kan, supaya permasalahannya bisa segera diatasi. Baik Bu, Ibu akan melaksanakan kegiatan ini besok nih. Kira-kira apa nih? Hal apa saja yang Ibu butuhkan dalam membantu Ibu melaksanakan kegiatan ini? Baik dari segi apa misalkan bantuannya, bentuknya? Kalau bantuannya ya saya untuk awal sih saya mau konsultasi dulu aja Bu. Saya mau menanyakan bagaimana kondisi di rumah, seperti apa kebiasaan anak itu gitu. Karena kan kejadian yang saya lihat itu di sekolah dan itu pun bukan saya yang melihat sendiri. Saya mendapatkan informasi justru dari temannya ketika anak itu menyayat-nyayat tangannya menggunakan isi hektar gitu. Bahkan hari kedua membawa pisau dari rumah gitu kan. Nah, jadi yang pertama kali saya lakukan dalam pendampingan tersebut adalah bertamu ke rumah keluarganya dan yang dibutuhkan adalah untuk mengobrol intensif dengan neneknya. Baik Bu, bantuan yang pertama yang Ibu butuhkan adalah informasi yang akurat dari anak-anak mungkin ya yang awal itu ya. Kemudian Betul.
konsultasi langsung dengan orang tua murid, berarti bantuan yang ibu butuhkan adalah daya dukung dari keluarga si anak itu. Selain itu ada lagi Bu yang ibu butuhkan sebagai daya dukung dalam melaksanakan rencana aksi ini? Ya, saya akan meminta bantuan dewan kelas juga, karena kan ini hubungannya dengan karakter ya. Nah, takutnya di sekolah juga anak membulinya. Jadi untuk diketahui dewan kelas, saya akan mengajak dewan kelas untuk mendampingi saya ke rumah neneknya. Wah, luar biasa. Kalau boleh saya tarik garis merahnya, butuh bantuannya pertama Ibu dari segi informasi yang akurat dari anak-anak, kemudian juga konsultasi berarti dengan orang tua langsung di rumahnya, dan yang terakhir adalah dari dewan kelas ya, yang berhubungan dengan karakter, takutnya anak ini dibully sehingga Ibu ingin didampingi oleh si dewan kelas ini sebagai pembentukan karakter anak. Mungkin seperti itu, Bu? Ya, betul, Ibu. Baik, Bu. Ibu, kalau boleh saya bertanya, apa nih kesimpulan atau yang Ibu dapat dari sesi kita hari ini? Ya Ibu, alhamdulillah setelah ngobrol dengan Bu Irma, saya benar-benar ada pencerahan ya. Ternyata untuk mengatasi masalah di kelas itu sebetulnya kita sendiri juga bisa menemukan solusinya. Hanya terkadang untuk menemukan solusi itu kan kita butuh ngobrol ya Bu ya. Kalau sendiri kadang ngejelimet tuh, aduh ini gimana ya, aduh itu gimana ya. Tapi sekarang setelah ngobrol dengan Bu Irma, ternyata saya kok tahu sendiri ya solusinya gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah terima kasih Bu Irma dengan tuntunan yang diberikan Bu Irma, akhirnya saya bisa menemukan solusi bahwa memang untuk mendekatkan diri kepada anak didik itu, yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus tahu latar belakang dulu sebelum kejadian yang lebih parah terjadi gitu ya. Nah, setelah itu baru kita lakukan hal-hal yang semestinya kita lakukan seperti pendekatan, ngajak ngobrol, terus diskusi dengan dewan kelas gitu supaya tidak ada hal-hal yang membuat anak itu down atau bullying apapun terjadi gitu. Itu seperti itu, Ibu. Wah, luar biasa. Terima kasih ya banyak ya, Bu Tina. Ibu sudah menyimpulkan bagaimana percakapan kita hari ini. Lalu Bu, kira-kira kita mau ketemu lagi kapan nih setelah Ibu melaksanakan rencana aksi ini? Kita bertemu lagi mungkin setelah saya datang ke rumahnya ya Bu ya. Saya Ya. nanti mau melihat dulu situasi dan kondisi di rumahnya, ngobrol langsung dengan dengan orang tua yang mendampinginya. Mungkin besok kan saya mau ke rumahnya itu hari Selasa ya. Kita bertemu hari Kamis gimana Bu? Oh, baik Bu, berarti kita ketemu lagi hari Kamis ya. Iya. Boleh. Rupanya sesi percakapan kita sudah selesai. Mudah-mudahan sesi percakapan kita ini bisa membantu Bu Tina dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Bu Tina ya Bu ya. Iya, aduh Bu Irma, terima kasih sekali ya sudah memberikan bantuan dalam permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan semua permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Amin. Terima Terima kasih kembali Bu. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uhuy.